Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kali ini kita berlima mengundang pelatih renang yang ternama di UNP, yaitu Pak Aulia Rahmat. Pak. Sebelum lanjut kita ke podcast, nah marilah kita perkenalkan diri dulu ya. Itu saya Muhammad Arifin dengan NIM 24086162. Saya Muhtadi Ganirian dengan NIM 24086172. Saya Putri Ramadhani dengan NIM 24086474. Saya Muhammad Hafiz Alaris dengan NIM 24086169. Saya Lupa Medina dengan NIM 24086156. Nah, kali ini Pak, kami berlima nih panggil Bapak atau panggil Abang? Iya. Kalau di luar panggil abang aja. Panggil abang. Tapi kalau di perkuliahan nanti barulah panggil abang. Boleh. Nah nih Bang, sebelumnya boleh ceritakan Sharing sedikit. biografi biodata? Boleh. Bang? Biodata ya. Iya. Ya karena kan nggak semuanya tahu saya. Iya. Ya. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Perkenalkan nama saya Aulia Rahmat. Ya, bisa dipanggil Aulia. Untuk tanggal lahir ya. Tanggal lahir saya di 3 November 1999. Jutek berarti Bang ya? Ya, baru kemarin betul. Baru kemarin betul ya. Kemudian asal saya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sama Bang? Sama saya. Di mana? Di Tanjung Pinang, tapi di Kabupaten Bintan. Oh, Bintan. Ya. Saya betul. Saya di Tanjung Pinang. Apalagi kira-kira biodata? Terkait biodata apalagi? Nah ini Bang, kan yang kami berlima tahu nih Bang, Abang kan pelatih renang Ya, di UNP benar. nih Bang. Benar. Sebelumnya, adakah Abang mencoba untuk cabur lain sebelum turun di cabur renang Bang? Kalau cerita cabur ya, kebetulan cabur ini sudah menjadi cabur keluarga saya. Ya. Menurut. Jadi kan saya ada 4 bersaudara, keempat-empatnya ini cabur renang semua. Jadi dalam keluarga itu yang tidak bisa berenang itu kecuali mama saya. Nah, gitu. Jadi itu istilahnya jadi menjadi cabur keluarga saya. Makanya saya yang terakhir ikut abang-abang gitu. Jadi udah turun temurun ya Bang? Ya, benar. Jadi itu berenangnya dari umur berapa tuh Bang? Saya mulai itu umur 6 tahun. 6 tahun? Ya. Berarti TK atau Sebelum TK. Sebelum TK. Ya. Untuk awal saya latihan itu saya dimulai dengan dilemparkan ke kolam kecil dengan orang tua saya. Ekstrimnya ya Bang? Ya, setelah saya mengambang barulah kemudian langsung diselamatkan. Begitu cerita awal saya latihan. Jadi nggak ada istilahnya ya kita main-main air dulu, nggak ada. Ya mungkin dikarenakan ada 3 bang saudara saya ini ya. Jadi yang keempat udahlah lempar aja lah langsung lagi. Saya yakin ya Bang? Nggak usah banyak basa-basi lagi ya. Iya. Itulah. Dari situlah termulai 6, 7 sampai sekarang. So, cuman kan itu Bang masih kecil tuh Bang. Ya. Itu pastilah awal berasa berenang tuh Ya. ada rasa takut itu Bang. Ya. Itu gimana ceritanya itu Bang? Gimana itu, Bang? Kalau waktu Sampai- kecil ya, Ya. waktu kecil rasa takut pasti ada, ya. Karena kebetulan saya pada saat pertama kali itu saya kaget. Kagetnya kenapa? Saya dibawa orang tua saya ke kolam renang, saya nggak tahu apa-apa. Saya akan dilemparkan atau gimana saya nggak tahu apa-apa. Jadi dalam keadaan baju rapi, tiba-tiba saya di pinggir kolam, tiba-tiba orang tua saya di belakang langsung lempar kan itu. Kaget, shock dong, kan? Shock kan? Cuma setelah itu udah kagetnya hanya sementara, kan? Kemudian keesokan harinya barulah coba latihan. Itu boleh tahu itu Bang, untuk sejarah kan Abang ibaratnya renang di keluarga Ya. keluarga Abang udah turun temurun tuh. Ya. Untuk perjalanan Abang di renang udah sampai mana tuh Bang? iya. Udah jauh ya Bang? Gitu. Ya. Alhamdulillah saya untuk keliling Indonesia sudah. Keren. Cuma
cuma itulah target saya ke luar negeri kan. Kemarin sempat di waktu saya SD kelas 5 nggak salah, ada event di Malaysia, International Championship. Cuma kebetulan pada saat itu terkendala di mana saya lupa. Yang jelas hampir berangkat, cuma pada akhirnya nggak berangkat. Gitu. Kelas 5 SD ya bang? Ya kelas 5 SD. Berakhir 4 abang itu. Ke Malaysia. Iya itu. Spesial banget. Sekeliling Indonesia alhamdulillah sudah. Saya mulai dari dari TK ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 2 saya sudah mewakili provinsi saya untuk O2SN. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Kelas 2 SD. Sampailah SMA. Gitu. Kemudian berkuliah di sini. Jadi abang kuliahnya di sini? Ya benar, saya kuliah di sini tahun 2018 dengan jurusan Kesehatan dan Rekreasi. Kesehatan dan rekreasi. Itu S1, kemudian S2 saya melanjutkan di sini juga tahun 2022 Agustus 2022 dengan prodi Ilmu Keolahragaan. Dan baru selesai kemarin wisuda bulan Juli. Wah selamat bang. Alhamdulillah. Udah jadi MPD ya bang? MOR saya. MOR. Ya, SOR MOR. Ya, karena saya nggak pendidikan. Jadi netap di sini aja lagi tuh bang ya? Ya, jadi kan 2018 ya, 2018 saya masuk di sini Agustus ya. Di bulan Desember kan ada event Porprov. Iya. Ya. Syarat Porprov itu harus berdomisili di sini. Iya. Jadi mau nggak mau saya langsung pindah di sini. Jadi sejak 2018 KK dan KTP saya pindah sini sampai saat ini. Langsung ya bang? Langsung. Karena kan syaratnya harus domisili sini kan. Iya. Ya, itu makanya. Porprov 2018 Ya. di Padang Pariaman ya bang? Benar. Langsung dapat saya medali kan, kaget semuanya orang Sumbar. Iya, ini orang pendatang kan. Iya, betul. Belum beberapa bulan di Sumbar langsung dapat, kaget orang semua. Itulah cerita terus story kan. Jadi kita lanjut ke pertanyaan inti Boleh, aja ya bang? boleh. Jadi di pertanyaan inti nih bang, kan semua manusia itu lahir deh bang, tidak diperkenalkan dengan air bang, Iya. tidak di kolam. Iya. Jadi bagaimana cara untuk mengajarkan seseorang untuk berinteraksi dengan air bang? Oh gitu. Jadi dia saat berenang tidak apa namanya, biar rileks dirinya dalam air. Gimana caranya? Oke, mungkin tahap awal untuk mengenali orang ke air ya. Tentunya itu yang pertama namanya adaptasi air. Ya, adaptasi air atau pengenalan air. Ya, kita kenalkan air bagaimana. Istilahnya di pertemuan pertama itu kita seru-seruan lah di air. Jadi sehingga dari yang ingin belajar itu suka dengan air. Itu untuk pertemuan pertama. Kemudian nanti di pertemuan kedua cobalah kita masuk ke materi teknik dasar namanya. Teknik dasar itu yang umum ya, yang kita pelajari itu ada 3 ya. Untuk yang pertama pernapasan, meluncur dan mengapung. Ya, itu yang untuk dipelajari ketika orang yang ingin belajar. Ya, ketika pernapasan sudah selesai, meluncur sudah selesai, mengapung sudah selesai, barulah kita masuk teknik dalam gerakan renangnya. Gitu. Jadi nggak langsung berenang. Nggak bisa, Ya, nggak Bang? bisa. Kita butuh pengenalan namanya. Ya, istilahnya kita sama-sama orang kan butuh pengenalan dulu. Iya, betul. Ya kan, barulah kita tanya bagaimana biodatanya, tinggalnya di mana, bla bla kan. Nah, butuh pengenalan juga. Nggak bisa langsung pertemuan pertama langsung kita ke dada, nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus dari dasar dulu. Untuk perkenalan dengan airnya itu bang, Nah, tiap orang beda-beda apa itu bang perkenalan dengan Ya. airnya bang. Biasanya normalnya itu berapa lama itu bang? untuk Supaya pengenalan air. air. Biasanya ya, saya juga ada privat anak kecil ya, umur 5, 6, 7 ada. Kalau untuk pengenalan air saya biasa dilakukan 2 pertemuan saja. Ya, jadi di 2 pertemuan itu ya just fun for swim ya, main-main saja di air gitu kan. Kalau untuk seumur kalian ya pertemuan pertama aja selesai ya kan. Karena nggak perlu lama-lama kan, karena udah ngerti juga kan, ya kan. Nah, tinggal adaptasi air, pengenalan air, kemudian tahap kedua langsung masuk teknik dasar. Nah, gini bang,
kan sudah perkenalan dengan ayat. Ya. Kita kan lanjut ke materi renangnya itu bang. Ya. Jika terjadinya kendala nih bang, Ya. saat berenang di tengah itu Ya. bang, dia tenggelam bang. Ya. Pastinya ada trauma tersendiri tuh bagi Ya. orang-orang gitu Ya. bang. Bagaimana tindak lanjutnya itu bang? Oke, tindak lanjutnya. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan trauma, ya. Trauma atau yang disebut dengan gangguan psikologis, ya. Gangguan psikologis ini akan hilang sendirinya jika dilatih terus, ya. Jadi kalau misalnya dapat dengan orang yang seperti itu, ya, dimanapun lah, karena kan trauma ini kan sifatnya alam, ya kan, terjadi di alam, ya kan. Jadi kita harus tanya dulu. Ya, kalau yang diceritakan tadi itu kan kalau di kolam, ya kan. Ini kita ceritakan kalau dimanapun lah, di laut, di mana, di sungai. Nah, kita harus tanyakan dulu, ya. Yang pertama kita harus tanyakan dulu bagaimana trauma itu bisa terjadi, ya. Kapan, di mana, pada saat apa, ya. Kemudian kita langsung kemudian setelah tahu, ya, trauma itu bisa terjadi, kemudian kita langsung masuk ke untuk meyakinkan bahwa untuk menaikkan rasa percaya dirinya, ya. Kemudian itu langsung kita untuk meningkatkan rasa aman, ya. Kemudian setelah dua itu barulah istilahnya begini, kalau kita ketemu dengan orang trauma itu, kita emang benar-benar harus serius betul, ya. Serius betulnya dalam maksud kita emang benar-benar kita tingkatkan rasa percaya diri dan rasa aman dalam berenang tersebut, gitu. Nah, karena kalau kita ragu-ragu, dia ragu-ragu juga, gitu. Ibaratnya harus support Ya, system support. kita ya, Bang. Ayo, bisa kita lawan traumanya, gitu. Nah, jangan sampai ngeluh. Jangan sampai kita yang ngeluh. Nah, biarlah dia yang ngeluh. Jangan sampai kita yang ngeluh. Karena kalau kita ngeluh, selesai, nggak bakalan terlawan trauma itu, gitu. Banyak kok saya dapat yang trauma-trauma itu banyak. Ya, teman-teman kalian juga banyak yang trauma, ya. Yang senior kalian juga banyak yang trauma. Nah, cuma itu intinya, jangan sampai kita ngeluh dengan trauma yang dia terjadi. Ya. Kasih support terus, kasih motivasi terus, akan hilang sendirinya. Harus digenjot terus Ya, bang. benar. Nah, kan udah abang jelaskan tadi Ya, cara menanggulangi Ya. trauma yang Ya. renang itu bang. ya. Itu tuh apakah akan terulang lagi itu bang, trauma itu bang, Ya. pada suatu saat bang? Ya. Oke, kita harus tahu dulu ya, ini untuk edukasi ya. Trauma ini dia sifatnya ada akut dan kronis. Ya, kalau akut itu sifatnya sementara, kalau kronis itu sifatnya berkepanjangan. Nah, kalau kita ketemu dengan trauma yang kronis, ya, tentunya kita agak sedikit lama melatih dia. Nah, karena kalau kita sebentar melatih dia, ya sudah, bakal kembali lagi trauma tersebut, gitu kan. Jadi kalau kita ketemu dengan trauma yang kronis, emang betul-betul lama betul, emang betul-betul kayak kita friend betul lah sama dia, berteman betul lah sama dia. Nah, kemana-mana kita ikuti dia, gitu. Kalau saya sih begitu. Kalau ketemu dengan trauma yang kronis, yang berkepanjangan itu. Ada pertanyaan? Coba kita random question aja, karena kan pointer questionnya udah selesai kan. Iya. Nah, tanya coba random aja. Random bang. Ya, boleh. Ada enggak yang terkendala dalam berenangnya? Nah, ceritakan saja, nggak apa-apa. Di luar renang pun nggak ada masalah. Ya kan, karena kan kita santai. Iya. Gini bang, Nah, sebelumnya abang pernah mengajari maaf sebelumnya bang, anak autisme bang. Pernah nggak abang mengajari anak autisme itu bang? Untuk sampai saat ini belum saya. Oh, Belum ketemu saya dengan orang yang berkebutuhan khusus. Belum ketemu saya. Kemarin sempat ditawari, saya terima. Tapi sampai saat ini tidak ada datang-datang. Gitu. Oh, Nah, saya ingin melawan itu, ya, karena Iya. karena sebagai orang pelatih harus siap gimana pun kondisi dari yang ingin belajar renang itu, gitu. Pengen saya. Tapi saya sempat kemarin yang ini, yang anak-anak yang beria terus, apa namanya itu? Disebut apa namanya itu? Apa namanya? Yang Anak-anak gimana, Bang? anak-anak yang dia aktif terus, apa? Hyperaktif ya? Hyperaktif. Pernah saya. Itu sempat pusing. Awal-awal pertemuan saya sempat pusing. Ya.
Jadi kalau misalnya ini sedikit tips ya, kalau bertemu dengan anak-anak yang hiperaktif itu, balik dengan yang saya bilang pertemuan pertama itu agak lama, saya pengenalan airnya agak lama, adaptasi airnya agak lama, sampai 5 pertemuan nggak salah saya. Karena dia main-main terus kerjanya, lari keliling kolam tuh, lari udah, macam mana nih? Itu jadi Ya. beban tersendiri Ya, pelatih ya, Bang. apalagi itu tanggung jawab kita kan. Kalau kenapa kan tanggung jawab kita. Wah, itu luar biasa. 5. Terus saya coba mikirkan, wah ini kayak harus dikeras. Kerasnya dalam arti kayak misalnya dipegang, tangannya emang keras pegangnya, harus pegang. Jadi nggak kemana dia kan. Tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kalau tahu orang tuanya Itu bahaya tuh, Bang. kayak pegang betul tangannya kan. Dia ketawa-tawa dia. Coba kita masuk materi kayak kaki, tangan. Itu saya sempat ketemu kemarin yang hiperaktif. Cuma untuk yang berkebutuhan khusus belum saya. Belum. Ya, lagi. Lagi ya. Random aja random. Random banget. Hah? Kalau ini Bang, mungkin ini kan Abang pekerjaan sehari-harinya Bang Ya. sebagai dosen 3 ya Bang. Ya. Itu tuh sejak kapan itu Bang? Oke. Menarik ini. Itu kan kami pun tertarik tuh Bang, Boleh. lulusan S1 dah Boleh. jadi dosen ketiga itu Bang. Sebelumnya saudara kenal Prof Sarastani? Tahu ya? Namanya pernah dengar. Prof Sarastani, Profesor Sarastani, salah satu guru besar pembelajaran renang di Sumbar. Salah satu profesor di Sumbar. Masa nggak kenal? Kalian BP berapa nih? 24. Oh baru ya. Oke. Jadi beliau itu adalah salah satu guru besar pembelajaran renang di Sumatera Barat. Ya, salah satunya beliau baru yang renang, profesor beliau. Nah, jadi cerita pertanyaan tadi, saya selesai S1 itu tahun 2022 bulan Maret, pas 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Bulan Maret saya selesai. Setelah saya kompre, keesokan harinya saya langsung dipanggil dengan profesor tersebut. Ya, dipanggilnya. Kebetulan beliau juga tahu saya pernah, saya atlet kan. Jadi saya dipanggil, kemudian saya ditanya, Aulia, setelah ini Aulia kemana? Gitu. Belum tahu Prof. Ya sudah, bantu saya ngajar katanya gitu. Bantu saya ngajar. Kebetulan keesokan harinya langsung masuk kelas. Wah, Itu saya ngajar BP 19. Tahun jarak sama saya kan. Iya. Ya, badannya besar-besar semuanya. itu nggak kaget tuh mahasiswa itu Bang? Hah? Nggak kaget mahasiswa itu Bang? Kaget. Awalnya Iya. kaget. Dan saya juga kaget. Ya, Sama-sama kaget. karena dari jurusan saya itu kan nggak ada micro teaching, kan nggak ada. Pengajaran kan nggak ada. Makanya jadi saya untuk bekal mengajar tuh nggak ada. Langsung tiba-tiba saya ditawarkan untuk mengajar. Bingung saya. Jadi pertemuan pertama beliau masuk, ya kan? Itu BP 19, badan besar-besar semuanya. Ya pertemuan awal biasalah, pengenalan kan. Saya pengenalan bla 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 bla. Kemudian udah selesai pengenalan, Profesor Sarastani lagi ngobrol kan, bla bla bla, materi sekian kontrak pembelajaran kan. Udah selesai, masuk materi ya, materi teknik dasar kan awal-awal. Setelah 10 menit saya mulai mengajar, langsung saya ditinggal begitu saja dengan beliau. Oh ya. Sudah percaya ya Bang? Iya. Percaya. Padahal saya bekal untuk mengajar tuh gak ada. Waduh, kacau ini, macam mana ini? Bingung saya kan. Ya sudahlah. Apa yang saya pelajari ketika kecil sampai sekarang, itulah yang saya tuangkan ketika mata kuliah tersebut. Itu, ya. Memang betul-betul saya konsentrasi betul. Konsentrasi banget. Ya, saya berkeringat dingin saya. Ya, awal-awal. Ya, belum lagi perangai-perangai orang ini kan. Iya, Bang. Ada yang kayak gini, ada yang gitu. Wah, kacau ini. Ya udahlah. Coba mulai nyaman. Ya, sampai saat ini. Ya, terbiasa. Nggak ada bekal saya ngajar, nggak ada sama sekali. Iya, awal mulanya dari situ, Bang. Iya. 2022 ya, Maret. Ya, sudah mulai. Terus ketemu Pak Berto itu tahun lalu. Karena kebetulan beliau baru selesai studi S3-nya di Malaysia. Langsung dapat tandem sama beliau, ya. Jadi intinya atas nama Prof Sarastani itu saya masuk. Semenjak tahun 2002 itu sampai saat ini saya terus yang masuk.
Nah, ya, Prof. Sarastani. Pokoknya kalau Prof. Sarastani sendiri itu saya masuk, ya. Terus kemudian tahun lalu Prof. Sarastani dan Pak Berto, berdua kami masuk. Gitu. Baru tahun lalu lah saya mulai ngajar dengan beliau, Pak Berto. Sampai saat ini. Belum lama berarti ya bang? Belum. Sekitaran 2 tahun. 2 tahunan lah. Tapi lumayan juga perjalanannya lumayan juga. Apalagi kalian kan masing-masing watak berkarakter kan beda-beda semuanya. Iya. Bagaimana kita satukan di dalam kelas itu? Nah, itu yang pusing sebenarnya. Cuma sudahlah, seiring berjalannya waktu kan selesai juga. Iya. Itu abang sebagai dosen, Ya. apa tuh tantangan paling besar bang? Ya itu, Selain attitude itu. ya itu, Itu bang. itu menyatukan attitude, menyatukan karakter, watak masing-masing dalam satu kelas. Nah, itu yang susah. Ya, kalau saya pribadi ya di samping saudara bisa berenang, saya juga mentatar bagaimana karakter itu bisa terjadi, etika itu bisa terjadi, disiplin itu bisa terjadi. Makanya saya tadi kelas 2024 jam 10.40 sama 8.50 24 juga PO. Nah itu saya terapkan terus, etika tolong dijaga. Nggak peduli saya mau kalian itu bisa berenang, hebat berenang, tapi etika saya tetap nomor 1. Karena etika itu bisa dibawa kemana saja, Betul bang. bukan di kalangan renang saja, dimanapun. Jadi kalau etika itu bisa terbentuk baik, bagus, di luar pun bagus juga. Gitu. Apalagi? Ya tanya, yang belum tanya nih, coba tanya. Ada masalah? Sudah ada pasangan atau belum? Kan random aja, kita random question aja. Ini kelas hari apa nih? Saya nggak tahu. Rabu jam 10.40. 10.40. Itu sama kode seksi 433 bang. Iya ya, sama Pak Berto. Pak Berto. Yang kedua, Kamu dia. itu asisten. Asisten. Yang di portal Pak Berto aja sendiri. Oh, yang di atas yang pertama Pak ini. Berto, yang kedua Pak Rizky. No, yang di portal, Oh, yang portal. yang di KRS. Oh, Pak Berto ya bang? Pak Sendiri. Pak Berto aja Pak, Sendiri. sendiri kalau di portal. Jadi kan biasa itu kan ada yang pertama Prof. Sarastani, Pak Berto, terus ada Pak Tradinal dan Pak Berto. Nah, dia ada Prof. Sarastani dan Bang Rohim baru, dosen baru. Kalau nama saya Rizky Mutia itu nggak disebutkan karena kan belum masuk kategori dosen, masih asisten. Tuh. Ya, apa lagi? Apa lagi? Jangan. Jangan ragu-ragu, tanya aja. Saya kemarin di apa? Tomorrow itu. Sama BP 24 ya? 23. 23. Tomorrow Coffee. Ya. Tadi hujan-hujan ke sini ya bang? Apalah. Karena kan kemarin kasihan juga ya, udah sampai di sana kan. Cuma kondisinya nggak memungkinkan. Hujan. Jadi karena kan di sini dekat juga nggak ada masalah lah. Jadi kapan lagi? Soalnya waktu sudah mepet kan. Iya. Dan tuntutannya lumayan besar itu kan. Nggak masalah. Tapi kalau saya yang diwawancara tenang aja lah. Banyak itu yang nonton. Ya apa lagi? Kalau kegiatan lain sehari-hari selain jadi dosen gimana Bang? Oke. Pertanyaan bagus ini. Ya. Jadi tepat 2 bulan yang lalu, tanggal 6 September, ya, saya diangkat dengan dekan. Diangkat dengan dekan menjadi pegawai tendik. Tahu tendik nggak? Tenaga pendidik. Dengan status SK fakultas atau SK dekan. Dan saya fokusnya itu di kolam renang. Makanya setiap hari saya di kolam. Makanya ketemu terus saya di kolam dari pagi hingga sore. Fokus saya di kolam renang menjadi pengawas. Jadi saya lihat betul lah. Ya itulah, balik lagi lah dengan basic saya, ya kan, renang gitu kan. Jadi istilahnya secara nggak langsung dekan memerintahkan saya untuk ngawas betul dari pengunjung-pengunjung.
Kalau ada apa-apa langsung pulang terus Cegatan ya bang. Ya, gitu sampai saat ini. Baru dong. Ngomong soal itu bang, abang kenal itu nggak teknik juga Ya. namanya Bang Arif? Kenal. Ya, itu sama saya tuh tandem. Iya. Tandem saya itu. Tandem saya itu. Tandem saya itu. Lagi? Ada? Ya. Waktu jadi pengawas di kolam Ya. renang tuh bang, Ah. pernah gak kejadian ada yang tenggelam gitu bang? Itulah. Di saat saya sedang istirahat ada. Waktu sesi istirahatnya. Nah, di saat saya jaga nggak ada. Padahal saya pengen sekali tuh. Ya, gitu. Jadi istilahnya nampaklah kerja saya gitu kan. Iya. Jadi pas di saat saya istirahat ada kan. Kemudian kepala labor langsung telepon saya. Aulia kemana? Itu ada yang ini, ada yang tenggelam kok Aulia nggak? Mohon maaf Pak, Aulia sedang istirahat Pak. Padahal Aulia pengen Pak. Dia bilang gitu kan. Jadi kemarin tuh sempat ya rata-rata di pinggir sih, di pinggir kolam semua rata-rata. Karena nggak tahu kedalaman di tengah itu kan. Tiba-tiba terus paus gini-gini. Selamat. Pertama kali berenang. Ya, ada juga yang satu selama saya 2 bulan ini ada satu di tengah dia. Dia awalnya di ketinggian 140. Iya. Tiba-tiba mereng dia berenang. Oh. Kayak 140. Iya. Ya kan? Iya, Habis itu iya. nggak jejak, langsung gini-gini dia. Nah, itu di saat saya sedang istirahat. Diceritakan oleh pengawas lainnya. Jadi kan pengawas itu kan ada 3 di sana. Salah satunya Bang Arif itu. Gitu. Padahal saya pikir sekali itu. Udah ready kali saya terjun. Kenapa sih TV kan? Sayangnya waktu istirahat. Iya itu. Tapi janganlah berharap nanti banyak pula. Banyak pula yang ini kan. Banyak pasien. Iya, kacau itu. Itu pengunjung atau? Pengunjung umum. Oh, Pengunjung umum itu. Kalau mahasiswa belum pernah apa? Mahasiswa, ya, karena dari dosen tersebut kan sudah memerintahkan untuk teman-temannya menjadi lifeguard itu ya. Jadi kan aman lah istilahnya. Lagi? Mungkin itu cukup gitu Oke, bang. sip. Ya, kali ini podcast kita bersama Abang Aulia Rahmat ya. Kami terima kasih banyak bang. Terima kasih Bang. Sama-sama. Semoga Bang Aulianya sehat selalu. Amin. Diberikan rahmat, Rahmat, rezeki, berikan pasangan juga. Amin. Siap. Ya, mungkin berakhirnya podcast kali ini, berakhir juga video kali ini. Ya. Jika ada salahnya kata, Ya. tolong dimaafkan. Ya. Sekian dari kami Ya. berlima dan Pak Aulia Ya. undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys. Dadah. Dadah. Keren.